Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hendra Motovlog. Dan pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara mengatasi getar pada CVT motor Yamaha Mio Gear. Jadi getar atau gerdek ya, istilah umumnya ya, yang biasa dikatakan orang-orang itu gerdek di angkatan pertama. Angkatan pertama ketika setelah mesin idle ya. Oke, seperti apa cara mengatasinya, tutorialnya kita ikutin terus. Kita akan, untuk langkah pertama kita akan bongkar terlebih dahulu dari mulai cover filter dan cover CVT nya. Oke, kemudian selanjutnya kita sudah menyiapkan beberapa alat ya, diantaranya obeng, kunci 24, kunci shock yang buat buka kunci depan itu kunci berapa ya? Kunci 17, dan ini kunci T8 nanti buat pengontrolan kekencangan dari bak CVT. Dan satu lagi kunci 10 ya, ini buat buka 3 baut ini nih, 4 baut dari filter CVT. Jadi CVT nya ada filternya. Oke, kita mulai saja dari pembongkaran cover filter. Kenapa harus dibuka ini? Tujuannya agar mudah ketika melepas baut-baut yang ada di bawah filter ini. Lalu yang kedua adalah kita buka filter CVT-nya ya, untuk cover filter CVT. Ini pakai kunci 10. Boleh menggunakan kunci shock biasa juga bisa. Terus pakai kunci T juga bisa. Asal jangan pakai kunci pas. Kalau pakai kunci pas ini nggak bisa, karena bautnya ada di dalam lubang seperti ini. Oke. Tuh, kotor banget kan? Parah. Jadi nanti ini juga kita bersihkan, kita ambil ya. Tuh, parah banget kotor. Kalau ini kita bersihkan pakai kompresor, atau bisa juga dicuci ya. Terus untuk proses pengeringannya bisa dijemur. Kotor banget tuh. Nah, langkah selanjutnya adalah pembukaan cover CVT menggunakan kunci 8. Kunci 8T bisa, pakai impact juga bisa, pakai seperti ini. Ini ada baut pendek ya. Jadi baut pendek itu ditanam di sini. Terakhir ada satu lagi nih. Oke, sudah kita lepas semua. Sorry ya, tutup. Baut-bautnya sudah kita lepas semua. Lalu kita buka bak CVT-nya. Nah, mudah banget kan? Tuh, bagian dalam baknya aja kotor. Jadi ini perlu pembersihan atau perlu cleaning ya. Nanti kita akan menggunakan sabun dan air sebagai media bersihnya. Oke. Ini kunci 17. Jadi untuk membuka bagian komponen CVT motor Yamaha Gear itu bagian baut ini nih, kunci 17 ya. Oke, kita langsung buka aja ya. Baut ininya aja kotor banget. Tuh. Kita akan kumpulkan di ember ya. Baut-bautnya kita kumpulkan di ember sini, nanti akan kita cuci pakai air. Termasuk ininya juga. Kita cek masih lumayan bagus ya. Jadi pulinya masih rata. Nah, lalu sekarang ini ada ringnya, hati-hati hilang nih ya.
Ini ring dari belakang sini nih, dari tengah sini, dari belakang sono ada ring lagi. Ring ini jangan sampai hilang. Kita tandain yang paling depan tebel warna hitam ya, ini paling depan yang bawa di dekat mur, yang tengah agak gedean, agak tipis ya. Ingat-ingat. Sekarang kita buka ampas gandanya. Biasanya permasalahan yang bikin gerdek itu ada di sini nih, karena kotor. Terlihat ya, tadi dari bautnya aja kotor banget. Bul. Nih, seperti ini ya. Tuh, bagian yang nanti jangan sampai kebalik ya. Untuk baut atau mur ampas gandanya ini yang ada bagian yang bekas gesekan itu bagian dalam. Kalau ini kan masih bersih tuh. Dan benar saja tuh teman-teman bisa lihat sendiri di sini tuh parah banget, kotorannya sampai menumpuk tuh sampai segini. Debunya ya, debu dari hasil gesekan, entah debu dari luar atau mungkin debu gesekan antara kampas ganda dengan mangkok gandanya. Tuh segini banyaknya, parah banget. Ini kemungkinan pertama yang bisa menyebabkan getar itu dari sini ya, dari mangkok ganda ini. Sebenarnya kalau tidak mau ribet, servis seperti ini bisa bersihkan dengan angin ya, angin bertekanan atau kompresor, tapi hasilnya tidak akan maksimal. Maka lebih baik kalau memang hasilnya pengen maksimal itu dilepas dan dibersihkan, dicuci. Tapi metode pencucian untuk kali ini saya akan menggunakan sabun ya, atau rinso atau sejenisnya. Tujuannya agar lebih hemat aja ya, daripada pakai bahan bakar atau BBM, itu kan mahal. Jadi karena hasilnya nanti sama aja bersih. Oke, kita cuci langsung ya bagian sini, dan bagian kampas gandanya juga kita lepas, kita cuci. Kampas gandanya masih lumayan tebal. Terus belnya kita cek ya, bagian dalamnya masih bagus, tidak ada tanda-tanda keretakan. Oke, kita cuci aja bagian belnya juga sekalian menggunakan sabun. Dan bagian ini rumah roller kita lepas juga ya. Nanti kita bersihkan juga, kita cuci. Terus langkah akhirnya nanti kita pasang lagi. Bagian sini juga kita cuci ya, kita bersihkan. Bagian sini jangan lupa nanti dikasih grease khusus. Kalau dilihat dari bos sama rumah rollernya masih bagus ya, masih presisi. Kemudian cek roller. Ini rumah roller kan ya, dalamnya ada rollernya. Tuh rollernya ada 6. Kotor juga, dan bagian rollernya sudah mulai ada yang kena sedikit ya, tapi masih bisa digunakan ini. Tuh, masih wajar lah, masih sedikit, belum parah. Kampas gandanya tidak saya lepas, dan untuk pencuciannya hanya disemprot saja untuk bagian sininya ya, karena di bagian dalamnya banyak gemuknya tuh. Akhirnya kalau dicuci pakai air di bagian sininya nanti mengenai gemuk dan gemuknya hilang ya. Sebenarnya sih kalau bagusnya ini dilepasin semua, kemudian gemuknya diganti atau grease-nya diganti dengan gemuk grease baru. Oke, gitu aja teman-teman, kita cleaning terlebih dahulu ya. Jadi proses untuk mengatasi getar pada CVT Yamaha Mio Gear ini penyebabnya dari sini dan dari itu mangkok ganda sini. Ya tadi karena debunya cukup banyak sehingga ada proses selip pas ditarikan awal. Jadi pas gas ditarik Pade. Masuk, Pade. Oke, kita cuci ke mangkok gandanya ya dengan menggunakan sabun colek kalau saya, supaya hemat, irit, murah meriah.
cuci sampai bersih. Nah, kalau ada pertanyaan apakah bagian ininya perlu diamplas, itu silahkan, mau diamplas silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting bagian permukaannya itu bersih intinya. Nah, ini sudah bersih. Dan untuk proses pengeringan bisa menggunakan cahaya matahari atau dijemur, bisa juga disemprot pakai angin atau bisa dilap keringin. Yang jelas nanti sebelum dipasang itu harus kering. Oke, ini bagian CVT-nya semuanya sudah kita cuci, dari mulai bel, rumah roller, terus puli, bos rumah roller, terus ini tutup roller, mangkok ganda, dan ini bagian kampas gandanya sudah kita lap-lap aja ya, nggak kita celupin. Dan untuk proses pemaksimalan sekalian pengeringan kita semprot pakai kompresor atau angin bertekanan. Dalamnya ini masih kotor karena tadi tidak kita cuci, tidak kita rendam ya. Anda sudah selesai. Ini proses pengeringan ya. Ini bisa menggunakan lap atau bisa juga menggunakan angin. Ini yang penting intinya kering, tidak ada air yang tertinggal. Kayak nyuci piring lah, gimana sama begitu. Mantap, bersih. Nah, untuk pencuci bagian sini bisa menggunakan bahan bakar BBM, kayak pertalit dan sejenisnya, atau pengen lebih aman dan lebih hemat bisa menggunakan sabun seperti yang saya lakukan seperti ini. Dan langkah seperti ini juga aman buat sil-sil yang ada di sini dan ada di sini, karena sabun tidak merusak karet. Pembersihannya pun bisa lebih maksimal kalau menggunakan sabun. Misalkan telaten aja, dan ada punya kemauan, ini gampang kok. Kecuali kalau memang ada kerusakan di bagian partnya, memang harus diganti, dan itu harus dibeli terlebih dahulu. Kalau baru ada gejala-gejala kayak getar, udah pasti penyebabnya itu kalau nggak kotor, dia ada grease yang nempel di bagian kampas gandanya. Bersihin semuanya sampai total. Kak, skip dulu Kak. Ya, oke. Untuk pembersihan karena waktu ya, jadi karena saya kurang telaten mungkin lah. Jadi seperti ini lumayan udah bersih. Jadi bagi teman-teman sekalian yang mungkin membersihkannya di rumah, punya luang waktu banyak, bisa lebih bersih lagi. Iya, kalau cuman memang itu tadi yang proses pembersihan itu memang memakan waktu ya, kalau ingin hasilnya maksimal. Nah, kita langsung bilas saja, itu udah bersih, lumayan lah. Bisa juga menggunakan selang ya, atau di sebor-sebor begini, selang air sebor begini aman, insya Allah nggak bakalan masuk ya, karena sini ada hasilnya. Tambah lagi airnya.
udah bersih tuh ya, lumayan ya. Ini udah hilang, bersih lah. Oke, semua komponen sudah kita bersihkan, kita cleaning menggunakan media sabun colek dan air ya. Dan hasilnya bisa teman-teman lihat, nih seperti ini. Kalau kurang bersih ya wajarlah, mungkin kurang telaten sayanya. Dan kita akan coba rakit kembali ya. Ya sebelum dirakit, bagian as ini kita lumasin sedikit menggunakan grease khusus CVT ya, supaya tidak terjadi karat. Lalu pasangkan lagi bosnya sebelah sini. Dan di sini ada ring ya, pasangin ringnya. Kemudian rumah roller. Dan jangan lupa setiap pemasangan atau setelah memegang grease itu kita harus siapin lap untuk ngelap tangan agar tidak belepotan kemana-mana ya, khususnya ke bagian permukaan yang akan bergesekan dengan bel biar tidak terjadi slip. Oke, kita pasang rollernya ya. Ini bebas pemasangan rollernya, sama aja antara permukaan kanan dan kirinya. Oke, pasang rumah rollernya. Rollernya sudah terpasang 6 ya, 6 buah. Ini masih bagus. Kita pasang bagian ini. Nah sebelum ini dipasang kasih grease lagi di bagian dalam sininya. Jadi ada dua teknik ya, ada yang di bagian dalam sininya yang diolesin, dan ada juga yang di bagian bos sininya. Kalau saya bagian dalamnya aja. Dalam ininya jangan terlalu banyak ya, secukupnya aja. Yang penting dia terlumasi, nggak usah banyak-banyak. Nah setelah itu jangan lupa lagi dilap lagi tangannya nih, biar tetap bersih tangan kita, juga tidak mengotori bagian permukaan sepertinya. Oke, kita masukin set. Setelah masuk seperti ini, kita masukkan ke asnya sini, bagian sini ya. Oke, udah. Lalu pasangkan ring ya, di sini ada ringnya. Nah, setelah seperti itu kita pasang untuk bagian kampas ganda belakang. Tapi sebelumnya sama, ini dikasih pelumas dulu sedikit biar awet ya bagian as-asnya. Nah tadi udah kena air jadi keset banget nih, air sama sabun bersih, keset dan bersih. Bagian ujungnya juga kasih sedikit. Ini yang terhubung ke bearing bak CVT. Kita pasang bagian belnya dan pasang kampas gandanya. Semuanya udah dibersihkan ya, jamin bersih. Nah, itu kita tekan bagian sininya. Oke, cukup kayaknya segini. Ini bisa bagian depan dulu, bisa bagian belakang dulu juga bisa ya, sama aja ya. Nah kalau bagian depan dulu bisa berarti dibengkek, ter bagian belakangnya. Nah tuh ininya harus mentok ya, mentok ke, harus begini nih, tuh harus bunyi begitu. Kalau nggak mentok berarti itunya kurang masuk. Nah, tahan dulu begini nih. Tuh. Pastikan bagian puli kipas ini mentok ke bos atau kering yang ada di bos tengah tadi. Nah, lalu pasang ringnya ya. Ring bagian sini. Terus murnya kita pasang. Kencengin pakai tangan dulu. Lalu
dipasang, mangkok gandanya dipasang juga. Nah ini kan kena air tadi kering, jadi kita kasih grease lagi bagian sininya sedikit aja. Sedikit aja, kalau banyakan kenapa sedikit, kalau terlalu banyak nanti muncrat-muncrat, nyiprat-nyiprat karena sini akhirnya akan selip ya, akan mengalami selip di bagian koplingnya. Kita pasang. Nah, terakhir kamu nggak ada ringnya nih, kita kencengin aja ya pakai kunci 24 ke arah kanan sebanyak 3 kali. Cukup, kalau 3 kali udah dijamin kencang. Terus kita tes, jangan sampai ininya goyang bagian ujungnya. Kalau goyang nanti biasanya akan tidak enak ketika dibawanya. Bagian depan kita kencangkan. Tiga kali ya cukup ya, krek gitu. Seperti itu. Oke, kita cek dulu ya. Sebelum dipasang tutupnya kita cek dulu bagian barangkali ada yang tertinggal atau tidak terpasang. Namanya juga bengkel amatiran atau bengkel rumahan, bengkel sendiri ya. Jadi udah pasti penyakitnya itu kalau bengkel sendiri itu bukan bengkel, maksudnya bengkel sendiri gitu di rumah dan kita bukan mekanik, kadang ada bau ketinggalan lah, nggak kepasang lah. Oke, semuanya sudah terpasang. Kita pasang, kita tes dulu dah. Kita tes nyalain dulu, berfungsi enggak ya. Oke, CVT sudah normal ya, sudah terpasang semua bagian rumah roller, semua komponennya, bagi kapas gandanya dan seluruh komponen sudah terpasang. Kita lanjut pasang cover CVT-nya. Teruskan. Oke, sudah terpasang ya. Bagian bak CVT-nya terpasang baut-bautnya.
Are you ready? Oke, jadi kesimpulannya permasalahan dari motor Yamaha Mio Gear yang getar atau yang gerdek di pas angkatan pertama adalah sumbernya karena kotor. Jadi meskipun belum dites, ini saya yakin itulah penyebabnya. Kalau memang tadi sudah dibersihkan, udah pasti hilang penyakitnya ya. Oke, terima kasih untuk tontonannya, semoga bermanfaat terutama buat teman-teman semua yang masih pemula dan ingin menyervis motornya di rumah sendiri, mungkin lagi low budget atau bagaimana, atau mungkin pengen hemat gitu ya. Ya, seperti inilah yang dilakukan. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di edisi video berikutnya di tutorial atau review motor Matic dan motor lainnya. Saya dari Hendra mengucapkan salam. Dan jangan lupa untuk like and subscribe serta share ke teman-teman semua agar channel ini senantiasa berkembang dan bisa bermanfaat buat orang-orang lain yang mungkin masih belajar atau dalam arti kata mungkin masih menata ilmu otomotif di bidang permotoran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.